lagi Rupakira. Apa yang kami lakukan? Lawan dan hancurkan musuh kalian. Mereka prajurit-prajurit siluman yang tidak bisa mati. Lihat. Sudah cantik dan ayu, mau diapakan lagi? Ini pertemuan pertamaku dengan pejabat kata Menggungan nih. Saya harus tampil sempurna. Bilang pada mereka, aku sudah siap. Iya, Den Ayu. Sudah siap, Raden, tapi mohon tunggu sebentar. Iya, Nyi. Rayi Yudo, saya sudah siap. Takut sekali kamu malam ini. Tunggu apa lagi, Rayi Yudo? Iya, Kang Bo. Mari. Nyi Bira boleh tersenyum bangga melihat Ayu Sekarsari yang kembali bergairah. Tapi ia tidak sadar bahwa semua ini adalah awal dari sebuah bencana yang menganga. Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Apakah ini ada hubungannya dengan Kutub Niwingit? Para sesepuh dan kerabat serta pejabat kata Menggungan. Pada kesempatan ini, saya mengucap syukur karena saya telah kembali ke Kata Menggungan dengan selamat. Selamat datang dan kembali ke Kata Menggungan Gusti Ayu. Kami semua lega dan bahagia atas amanah dan Gusti Ayu. Terima kasih. Terima kasih atas kedatangan kalian dan sambutan yang saya terima ini. Tapi perlu diketahui juga bahwa pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih saya secara resmi kepada Bayu Samudro. Raden, ayo silakan maju. Ayo silakan. Ada apa ini? Raden, maju cepat. Jangan sampai medalinya yang kesini. Jadi, ayo. Iya. Di Kaku Temenggungan, Dewi Ayu Sekarsari tampak anggun dengan riasan yang memancarkan keanggunan bak bidadari dari kayangan. Kecantikannya semakin berkilau ketika ia bersiap menyampaikan hadiah istimewa kepada Bayu Samudro, seorang lelaki yang telah meraih puncak kehormatan dalam kerajaannya. Sang Dewi berharap, hadiah ini menjadi penanda hubungan mereka yang semakin erat. Dengan lembut, ia memakaikan kalung emas di leher Bayu Samudro, yang tersenyum bahagia. Tatapan Dewi Ayu penuh kelembutan, memancarkan cinta yang mendalam, dan mereka saling menatap, seolah dunia berhenti berputar hanya untuk mereka berdua. Cukup, Koco Benggolo. Esto akan tahu, Kanjeng Ratu. Kenapa tidak diteruskan, Kanjeng Ratu? Siapa tahu, mungkin ada sepatah atau dua patah kata yang akan diucapkan oleh Raden Ayu Sekarsari atau Raden Bayu Samudro, Kanjeng Ratu. Tidak, tidak, Cundomani. Aku tidak ingin melihat lebih jauh lagi.
Tatapan mata Ayu Sekarsari pada Bayu Samudro membuatku berdebar. Kanjeng Ratu, kalau Kanjeng Ratu tidak ingin Kutub Niwingit itu terjadi, kenapa Kanjeng Ratu tidak memisahkan Raden Bayu Samudro dari Raden Ayu Sekarsari, Kanjeng Ratu? Katumenggungan adalah jalan satu-satunya ke Mataram. Kalau Bayu Samudro keluar dari Katumenggungan, sudah bisa dipastikan lagi, jalan ke Mataram akan tertutup. Tapi Kanjeng Ratu. Iya, Tapak Bento. Kenapa? Kanjeng Ratu, saya kira jalan lain ke Mataram masih terbuka. Maksudmu? Mangir Kanjeng Ratu. Kenapa tidak Kanjeng Ratu kirim saja Raden Bayu Samudro kemari untuk memadamkan pemberontakan Ki Ageng Mangir? Setelah Bayu Samudro berhasil memadamkan pemberontakan di Mangir? Saya kira jasa Raden Bayu Samudro yang mampu memadamkan pemberontakan Mangir akan menjadi penghantar Raden Bayu Samudro ke Mataram, Kanjeng Ratu. Apa yang kamu katakan benar, Tapak Bento. Tapi Mangir adalah urusan dalam negeri Mataram. Segoro Kidul tidak mungkin ikut campur kalau tidak diminta. Kasinggihan dawuh, Kanjeng Ratu. Tapi... Tidak, Tapak Bento. Jangan menghubung-hubungkan Bayu Samudro dengan kemelut di Mangir. Aku tidak mungkin membawa Bayu Samudro ke sana. Ini akan merusak sejarah namanya. Merusak sejarah, Kanjeng Ratu? Iya, karena tidak ada sejarahnya Bayu Samudro terlibat dalam urusan Mangir. Jadi, apa yang harus dilakukan agar Raden Bayu Samudro terlepas dari Kutub Niwingit, Kanjeng Ratu? Itulah Condomani. Itulah yang harus dicari jalan. Namun, di kejauhan, Nyai Ratu Kidul memperhatikan adegan itu dari balik Koco Benggolo, cermin ajaib yang selalu setia padanya. Ia menghentikan pengamatannya dengan enggan. Saat ditanya mengapa tidak menghalangi hubungan Dewi Ayu Sekarsari dan Bayu Samudro, Nyai Ratu Kidul menjawab dengan bijaksana, jika Bayu Samudro tidak berada di Kakutemenggungan, ia takkan bisa mencapai Mataram. Ia menyiratkan bahwa jalan hidup Bayu Samudro sudah ditentukan, mengikuti takdir Tapak Bento dan Mangir, sebuah nasib yang bahkan Nyai Ratu Kidul setujui. Bantai dan hancurkan mereka! Selamatkan Ratu, aku yang hadapi. Hadapi aku kalau berani. Kurang ajar kamu tubuh Sesa. Kenapa tiba-tiba kamu berbuat seperti ini? Siapa yang menyuruhmu? Kamu, Karang Prakoso. Mau-maunya kamu diperintah oleh ratu yang bukan darah Segoro Lor. Tunggu pembalasanku, Karang Prakoso! Pengecut! Kalian pengecut! Tapak Bento, Nyadong dawuh, Kanjeng Ratu. selama ini kamu selalu bilang bahwa Segoro Lor, tata tentram Kertara Harja, Gemah Ripah Lo Jinawi. Sekarang bisakah kamu jelaskan, kenapa tiba-tiba terjadi kerusuhan seperti itu? Kenapa Tugu Wasesa, Pandeganing seluruh prajurit Segoro Lor, menyerang dan memberontak ratunya? Kanjeng Ratu, sesuai dengan dawuh yang hamba-hamba, saya secara berkala datang ke Laut Jawa, ke Segoro Lor. Tapi tentu saja saya tidak mungkin masuk. Apalagi Kasakusuk, untuk mencari sesuatu apa yang terjadi sebenarnya di sana. Dari luar Segoro Lor sangat tenang. Setenang lautnya, Kanjeng Ratu. Di lain tempat, Nyai Wingit, yang kini telah menjadi manusia sepenuhnya, diantar oleh kawan-kawan dari Seto Gondo Mayit menuju tempat Seto Satrio. Saat tiba, pasukan mata Sito tersentak melihat kehadiran Nyai Wingit yang tampak muda dan penuh pesona. Dengan rasa haru, ia mengetuk pintu, dan sang kakek Seto Satrio membukanya, terkejut oleh penampilan Nyai Wingit yang kini bagaikan seorang gadis belia. Kamu benar, Condomani. Dengan membawa Bagus Torodipo dan Rono Denok, kunjunganku ke Segoro Lor akan berkesan kunjungan keluarga. Bukan semata-mata untuk mencampuri urusan dalam negeri mereka.
Tapi biar bagaimanapun, Wadia Balas Goro Kidul harus ikut Kanjeng Ratu. Saya tidak ingin terjadi sesuatu di sana. Kamu dan prajurit Lampor boleh mengawal tapak Dendro. Tapi begitu masuk gerbang Segorolo, kalian tidak boleh masuk. Kalian harus berhenti di situ. Sendiko dawuh Kanjeng Ratu. Cundomani, nyadong dawuh Kanjeng Ratu. Timbali Bagus Torodipo dan Rorodino. Katakan, aku ingin Kembul Bujono dengan mereka. Yestu akan dawuh Kanjeng Ratu. Koco Benggolo, pantau terus perkembangan Segorolo. Sendiko dawuh Kanjeng Ratu. Iya. Ini wingit yang... Iya, wingit. Hanya satu wingit digisikan. Sarungkan senjata kalian. Hormatkan. Ya, sudahlah. Kalian mau ikut masuk? Kalau begitu selamat jalan. Terima kasih kalian telah mengantarku. Selamat tinggal nih. Mudah-mudahan Niwingit bisa menjadi majikan kita yang baik. Iya. Siapa ya? Biar saya. Jangan. Biar aku yang buka. Mereka tahu kita sedang makan kan, Bu? Pasti bukan mereka. Maka Sito dan anak buahnya tidak akan berani mengganggu kalau kita sedang makan. Sudahlah makan. Kenapa lama betul buka pintunya? Nyi, kami kan sedang makan, Nyi. Iya, aku juga mau ikut makan. Di luar kedaton Brangah, Bayu Samudera dengan gagah berani menyerbu masuk, mengalahkan para prajurit Brangah satu persatu. Merasa terancam, Nyi Brangah segera mengutus Pudak Sari untuk menemuinya. Di luar, Pudak Sari berhasil menghentikan pertarungan dan membujuk Bayu Samudera untuk masuk ke kedaton, berhadapan langsung dengan Nyi Brangah, sang ratu buaya selolumutan. Ibu, kalau beberapa waktu yang lalu, aku pulang dengan wadah pinjaman. Maka, kepulanganku sekarang sudah dengan wadahku sendiri. Dengan wadah yang berjantung dan berdarah. Ibu, kelihatan lebih cantik. Lebih mudah. Iya, Bu. Nenek kelihatannya lebih muda. Benar begitu? Benar, Bu. Berarti tidak salah kalau kakekmu melongo melihat ibu. Sudahlah, ayo kita makan. Lebih baik kita membicarakan yang lain saja daripada membicarakan si Surolango itu. Ibu kenapa bicara seperti itu? Gara-gara bapakmu lah kita jadi begini. Rupanya kamu menyesali kemiskinan yang menjerat kita, kan, Nyi? Iya, kan? Maaf, aku pikir kamu tidak ada. Kukira masih di depan. Kamu kira aku penjaga pintu?
Aku kan sudah bilang kami sedang makan. Tapi kamu tidak menawari aku makan. Bagaimana aku menawarimu makan kalau kamu langsung masuk? Sudah, sudah. Ayo kita makan. Sudah lama aku tidak makan. Kamu bisanya cuma makan kembang dan kemenyan. Karena kamu tidak punya wadah. Kok kamu jadi ngombro-ngombro? Sekarang aku sudah punya wadah, Ki. Kalau perlu bisa berkelahi denganmu. Loh, wadahmu itu berlumuran darah, Nyi. Tahu? Berlumuran darah bagaimana? Bagaimana tidak berlumuran darah? Kalau wadahmu bisa kembali karena kau iya kan? Tidak, tidak. Jangan bicara tentang itu. Aku tidak mau kalau kamu mengungkit-ungkit rahasia ini. Ini rahasia kita, Ki. Kamu harus pendam rahasia ini. Nyi, tapi kamu selalu menyakitiku, Nyi. Dan menghina aku. Itu karena kesalahanmu. Kamu tak pernah memberi aku apa-apa. Yang kamu berikan hanya penderitaan dan kemiskinan. Cukup, cukup. Kenapa ibu dan bapak selalu bertengkar? Ini saat yang baik, Bu. Ini peristiwa yang mengharukan. Ini pertemuan yang sangat kita rindukan. Kenapa pertemuan yang menggembirakan ini harus dirusak oleh sebuah pertengkaran? Kenapa selalu ini yang kulihat? Sudahlah. Sudahlah, Bu. Ibu sudah tidak kuat, Nanda. Ibu tidak kuat. Sudahlah, Bu. Sudahlah. Kita sudah melangkah terlalu jauh, Seto Satrio. Tapi kenapa? Kenapa selalu begini? Kenapa kita tidak bisa bersatu? Masih mampukah kita melanjutkan perjuangan kita? Kalau kita selalu begini, Pak. Bagus, Amarwati. Bagus. Sempurna. Terima kasih. Terima kasih juga pada Kakang Widotronggo dan Kakang Bayu Samudro. Sebab tanpa Kakang berdua, mungkin Ambarwati belum bisa seperti yang tadi diperagakan. Dan juga terima kasih pada prajurit yang telah menjadi lawan tanding saya. Terima kasih, Putri Amarwati. Terimalah ucapan selamatku padamu, putriku. Tidak kusangka Nanda bisa sehebat dan selincah itu, Amarwati. Terima kasih, Bunda Ratu. Tapi, apalah artinya semua itu kalau ketika Ratu Brangah datang dan menculik Bunda, Amarwati tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak apa. Itu semua karena kecurangan Ratu Brangah yang tanpa malu menebar ramuan penidurnya. Maafkan saya, Bunda. Sudah kumaafkan. Apalagi setelah Bunda sadar kalau keberhasilan Ratu Brangah membawa Bunda kabur, memberikan kesempatan kepada Bayu Samudro untuk membuktikan kesetiaannya kepada Katemenggungan. Bukan begitu, Bayu Samudro? Bayu Samudro, punya waktu bicara berdua denganku? Ke taman. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu.
Semoga Raden Bayu Samudro tidak membuat Kang Bo kecewa. Kakang merasakan sesuatu. Iya, Apa? Kang Bo Ayu Sekarsari sengaja menjauh dari kita. Bisa berdoa. Bayu Samudro, Iya, Raden Ayu. panggil saja aku Ayu. Tidak mungkin, Raden Ayu. Kenapa tidak mungkin? Karena Karena apa? karena Raden Ayu junjungan saya. Jujurlah, Bayu. Bibirmu boleh mengatakan itu. Tapi aku tahu persis, hati dan matamu tidak mengatakan hal itu. Kenapa Raden Ayu bicara begitu? Karena detak jantung dan matamu yang mengatakan itu padaku. Tidak. Saya... Rasakan ini, Bayu. Detak jantungku mengatakan hal yang sama. Kamu datang untukku, Bayu. Kamu datang untukku. Katakan, Bayu Samudro. Katakan kalau kamu mencintaiku. Katakan kalau kamu menyayangiku. Sementara itu, di Kakutemenggungan, Dewi Ayu Sekarsari mengajak Bayu Samudro berbicara secara pribadi di taman istana. Dengan suara gemetar namun penuh keteguhan, ia mengungkapkan cinta yang telah lama ia pendam di dalam hatinya. Ia tak mampu lagi menahan hasrat cinta yang membara, lalu mencoba mendekap Bayu Samudro seperti sepasang kekasih yang sudah dipersatukan takdir. Kehangatan cinta yang dirindukan begitu lama seakan terwujud dalam pelukan mereka. Katakan seperti apa yang suara hatimu katakan. Kamu benar. Jika boleh aku jujur, aku sudah jatuh cinta padamu ketika pertama kali kita bertemu. Tapi, awas! Itu suara Kang Bo. Iya, Pasukan, ayo! Ayo! Kenapa Kang Bo? Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Yudha Turongo, panah itu datang dari sana. Bawa masuk, suruh tabib mencabut panahnya. Biar Kakang yang mengejar pelakunya. Iya, baik kakak. Kalian, ikut aku! Ayo.
Sombo dan Seto Sakio. jadi 8. Siapa kau sebenarnya? Manusia atau siluman? Siapapun aku, kau tidak akan pernah bisa menangkapku. Tidak, tenang Bunda. Bunda harus tenang. Tidak. Wajahnya terus memerah. Tidak. Tenang Bunda. Tenang. Bunda harus tenang. Dia tidak boleh mati. Iya. Dia tidak boleh mati. Tenang Bunda. Bayi Samudra tidak boleh mati. Iya. Namun, nasib berkata lain. Tanpa diduga, sebuah panah melesat dari kegelapan, mengincar Dewi Ayu Sekarsari. Bayu Samudro, dengan refleks seorang pejuang, melindunginya dan menerima serangan itu. Panah beracun itu menancap dalam tubuhnya, meninggalkan bekas luka yang berwarna merah akibat racun gendam yang mengerikan. Intrik cinta dan nasib seolah menari dalam bayangan Kaku Temenggungan, di mana setiap langkah mereka dihantui oleh bahaya yang tak kasat mata. Sendiri, aku sudah jengkar ke Daton. Harus buru-buru ke Segorolo. Seharusnya kamu sampaikan saja apa yang harus kamu sampaikan kepada Senopati Cundomanik yang mewakiliku. Hamba mengerti, Kanjeng Ratu. Tapi ini... Laporkan saja pada Senopati Cundomanik. Biasakan menghargai aturan yang sudah menjadi kesepakatan Koco Benggolo. Kasih gandau, Kanjeng Ratu. Mohon ampuni hamba, Kanjeng Ratu. Tanpa rungu, lanjutkan perjalanan. Ya.